Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi di pertemuan 5 kali ini masih dalam e-learning ya. Oke, langsung saja untuk pertemuan kelima ini, mata kuliah pemrograman 1, Bapak akan membahas tentang array. Mungkin sudah ada yang tahu ya, array. Di mata kuliah algoritma pemrograman, mungkin sudah ada yang kenal ya. Baik, Bapak akan ingatkan kembali, array itu bisa dikatakan sebagai sebuah cara atau sebuah kaidah untuk menyimpan data yang memiliki tipe yang sama. Ya, Bapak ulang lagi. Array itu merupakan suatu kaidah ataupun suatu cara di mana kita dapat mengumpulkan atau menyimpan beberapa data dengan tipe yang sama. Ya, berbeda dengan variabel. Kalau variabel dia hanya mampu menampung satu data saja. Nah, kumpulan dari beberapa data yang sejenis, kita dapat menyimpan data tersebut dengan menggunakan array. Baik, langsung saja kita jelaskan dengan menggunakan contoh ya. Di sini seperti biasa kita mengimport beberapa package yang akan kita gunakan. Di sini Bapak menggunakan dua jenis penginputan data menggunakan kelas scanner dan kelas buffer reader. Ya. Oke, langsung saja kita buat nama kelasnya adalah nama kelas array karena kita membahas tentang array. Kemudian seperti biasa kerangka utamanya ada fungsi mainnya. Di dalam fungsi main inilah yang kita akan buat program-programnya untuk membuat sebuah array. Yang pertama kita buat objek input seperti yang kemarin kita sudah bahas tentang input dan output, yaitu kita buat objek dari scanner diberi nama input. Kemudian objek yang kedua kita beri nama input data dari kelas buffer reader seperti ini ya. Kalau misalkan nanti rekan-rekan mahasiswa ada yang lupa, bisa diputar lagi video penjelasan tentang input dari keyboard. Oke. Selanjutnya kita membuat sebuah variabel yang berguna untuk menyimpan banyaknya data pada array. Di sini Bapak kasih nama JML, singkatan dari jumlah. Kemudian program selanjutnya di sini memberikan tampilan informasi berupa masukkan jumlah data. Nah, kemudian kita input data tersebut dengan memanggil objek dari scanner yang namanya input tadi dan memanggil metode next integer. Kenapa integer? Next integer karena datanya adalah integer. Ya. Jadi data tersebut akan disimpan di variabel JML tadi. Kemudian kita akan membuat sebuah array satu dimensi dengan nama variabelnya itu nama variabel array-nya. Kita buat dengan tipe datanya string. Ya, ini untuk membuat sebuah array. Ya, di mana string tipe data spasi nama dari array-nya yaitu nama, kemudian ada simbol untuk melambangkan dia sebuah array yaitu kurung kotak seperti ini ya. Kemudian sama dengan new string terus kurung buka kotak JML. Di sini merupakan jumlah data yang akan ditampung dari array yang bernama nama ini ya. Jadi banyaknya data yang ditampung oleh array sesuai dengan inputan yang telah kita input sebelumnya yang di sini ya. Selanjutnya
kita akan menginput data array tersebut, ya. Jangan lupa kita menggunakan try and catch. Kenapa kita menggunakan try and catch? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu tentang input menggunakan kelas buffered reader. Wajib hukumnya untuk menggunakan try and catch, seperti itu. Kemudian kita mau menginput, maka karena array di sini datanya lebih dari satu, maka kita menggunakan proses pengulangan dengan menggunakan for. Kenapa menggunakan for? Karena proses pengulangannya sudah kita ketahui. Jadi lebih simple dengan menggunakan pengulangan for. Seperti biasa, kerangkanya ada inisialisasi pengulangannya, yaitu ditampung dalam variabel i yang nilainya adalah 0. Kemudian pengurangannya i kurang dari jumlah. Kenapa kok kurang dari jumlah? Karena dalam sebuah array indeksnya itu adalah jumlah min 1. Misalkan data kita ada 5, maka indeks maksimalnya adalah 5 kurang 1, yaitu 4. Maka dari itu pengulangannya kurang dari jumlah atau banyaknya data tadi. Kemudian i plus plus. Terus kita tampilkan, masukkan data array ke 1 dengan kita input, ya, yang akan ditampung di variabel array kita, yaitu nama i. Artinya nama i di sini adalah nama, kemudian i di sini nilai dari perulangannya yang menunjukkan dia array keberapa atau dia merupakan elemen array ke berapa. Kalau di sini 0 berarti elemen ke 0 atau elemen pertama, dan indeksnya adalah 0. Jadi indeks array pertama itu adalah 0. Indeks array terakhir adalah banyaknya data dikurang 1, seperti itu. Kemudian kita tangkap eksepsinya ketika terjadi kesalahan dalam penggunaan objek dari buffered reader. Kemudian selanjutnya setelah selesai kita akan tampilkan data array tadi. Nah, karena array itu merupakan kumpulan dari beberapa data, maka menampilkannya pun menggunakan perulangan. Nah, kita gunakan perulangannya for juga. Kenapa for? Karena jumlah data yang atau perulangan yang akan kita lakukan sudah diketahui berdasarkan jumlah data tadi, ya. Untuk perulangan, untuk menampilkan data, kita tampung atau kita lakukan perulangan dengan menggunakan variabel j. Untuk iterasinya kita inisialisasi dengan 0. Kemudian jumlah perulangannya kurang dari nama. Nama ini apa? Nama ini merupakan nama dari array-nya. Dot length artinya adalah panjang dari array tersebut. Di sini memanggil nilai dari panjang array tersebut, ya. Nama array-nya dot length. Ini fungsinya untuk menampilkan panjang array-nya itu berapa. Sudah dinaikkan. Maka kita tampilkan nama mahasiswa ke, karena j-nya 0 berarti 01, tampilnya siapa, dan seterusnya. Seperti itu. Itu merupakan penjelasan dari array satu dimensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang array 2 dimensi. Apa bedanya sih array 2 dimensi dengan array 1 dimensi? Kalau array 1 dimensi datanya itu hanya ada satu baris, ya. Jadi misalkan datanya berupa angka 1 sampai 10, berarti 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini. Ini yang disebut sebagai array 1 dimensi. Kemudian bagaimana kalau array 2 dimensi? Array 2 dimensi cara gampangnya adalah dia berupa seperti tabel tampilannya. Jadi ada baris, ada kolom, ya, seperti data di Excel, seperti itulah. Ya. Oke, kita langsung saja. Untuk membuat sebuah array 2 dimensi sama seperti membuat array 1 dimensi, yaitu kita tampung dulu tipe datanya, atau kita mau membuat array dengan data apa. Jadi kita menggunakan string di sini contohnya, kemudian kelompok ini nama array-nya. Nah, karena 2 dimensi, dia menggunakan 2 kurung siku. Kemudian sama diinisialisasi array-nya dengan new string jumlah ini di sini, ya. Jadi ukurannya adalah
dinamakan sebagai array persegi karena ukurannya sama sesuai dengan jumlah data tadi. Sama seperti dengan array dimensi 1 atau array 1 dimensi, kita menggunakan try and catch juga. Nah, for-nya di sini bedanya menggunakan 2 for. Kenapa? Karena iterasinya datanya ada baris dan kolom. Kalau di array 1 hanya ada baris, kalau di array 2 dimensi ada baris dan kolom. Maka dari itu kita buat iterasinya for baris, ya. Baris ke 0. Nah, di sini untuk kurung siku pertama ini menyatakan jumlah barisnya. Untuk kurung siku kedua menyatakan jumlah kolomnya. Maka kita iterasinya mulai dari baris dulu. Karena pembacanya adalah paling akhir, gitu ya. Baris, kemudian iterasinya mulai dari 0, kemudian jumlah iterasinya adalah baris kurang dari panjang dari barisnya tadi. Kemudian dinaikkan seperti itu. Terus di dalam baris itu ada kolom. Ya, maka kita lakukan perulangannya for integer kolom gitu ya, sama kolom kurang dari kelompok bar. Artinya di sini kita memanggil panjang, nilai dari panjang ini berapa, maka barisnya pun atau kurung siku pertamanya pun harus ditulis supaya bisa membaca nilai panjang dari yang kurung siku kedua, seperti itu ya. Kemudian kita tampilkan informasi, masukkan nama mahasiswa pada kelompok keberapa, gitu kan ya. Kemudian kita tampung data tersebut dengan array-nya. Jadi array, kelompok, baris, kolom. Jadi data yang kita input ditampung di array elemen ini. Baris ke 0, kolom ke 0 untuk iterasi pertama. Iterasi kedua baris ke 0, kolom ke 1 dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat hasilnya berdasarkan eksekusi programnya ya. Untuk selanjutnya begitu pula sama seperti proses pembuatan array-nya. Proses pencetakannya pun harus menggunakan perulangan berlapis ya, atau loop dalam loop ya, atau bisa dikatakan nested loop seperti itu. Jadi for ini pun sama, ini menggunakan I sama J ya, sama prinsipnya. I ini mewakili baris, J mewakili kolom, seperti itu. Jadi barisnya I kurang dari panjang dari barisnya, kemudian kita cetak data anggota kelompok keberapa, anggotanya adalah ini, yaitu kolomnya ini. J kurang dari ini dan seterusnya. Baik, langsung saja kita eksekusi. Kita buka dulu CMD-nya ya, command prompt. Kemudian kita masuk ke direktorinya. Nah, Bapak berada di direktori lokal D. Kemudian kita masuk ke direktorinya, yaitu praktikum. Terus kita eksekusi dengan perintah java ya, array.java. Kita eksekusi. Oke, tidak ada yang error. Java. Kemudian kita eksekusi kelasnya. Oke, kita kasih contoh, misalkan jumlah datanya ada 2 ya. Masukkan data array ke 1, yaitu Asep Setiawan itu ya. Kemudian Bambang Purnomo misalkan. Nah, maka tampilannya nama mahasiswa ke 1 Asep Setiawan, nama mahasiswa kedua Bambang Purnomo. Nah, kemudian masukkan nama mahasiswa pada kelompok 1. Misalkan di sini adalah Asep Setiawan, dia berbarengan dengan Bambang Purnomo. Nah, di sini jelas ya, masih pada kelompok 1. Kemudian mahasiswa pada kelompok 2 Cece Kurniadi. Kemudian mahasiswa pada kelompok 2 Cece Setiawan misalkan. Enter. Nah, di sini tampil ya. Data anggota kelompok 1 adalah Asep
Kustiawan dan Bambang Purnomo. Serta kelompok 2 adalah Cece Kurniadi dan Cece Setiawan. Baik, itulah penjelasan di pertemuan kelima tentang array, baik array 1 dimensi maupun array 2 dimensi. Mungkin cukup pembahasan tentang array. Jika nanti ada pertanyaan atau ada permasalahan, silahkan kita bahas di forum diskusi e-learning. Baik, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatannya, dan sampai ketemu di e-learningnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.